Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan limpahan rahmat dan barakahnya, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk pada malam hari ini mengkaji ilmu fikih yang wajib tiap-tiap muslim untuk mengetahuinya, karena dengan ilmu fikih inilah kita akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang dikehendaki oleh syariat. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan pasal yang berhubungan dengan tanda-tanda baligh. Alamatul bulugh thalathun. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Dan makna dari baligh adalah wusul ila haddi taklif, sampainya seseorang pada batas bahwa orang itu menjadi orang yang mukallaf, yaitu menjadi orang yang diwajibkan baginya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bulugh ini ditambah dengan aqil, orang yang berakal, dan orang itu baligh. Ya, kalau sudah berakal dan dia baligh, maka disebut sebagai orang yang mukallaf. Dan makna mukallaf adalah orang tersebut diwajibkan untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada alamat itu adalah, atau tanda, yaitu apabila wujud salah satu dari hal tersebut, maka akan wajiblah adanya hal tersebut. Contohnya bahwa tanda-tanda orang tersebut baligh itu ada 3. Yang pertama adalah tamamu khamsa asharata sanah fi dzakar wal untha, yaitu sempurnanya orang itu berumur 15 tahun. Dan ini untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Apabila seseorang anak sudah mencapai umur 15 tahun, maka anak tersebut dianggap baligh. Ya. Dan 15 tahun di sini adalah hitungan dengan tahun Qamariyah, yaitu tahun Hijriyah, secara tahdidiyah, artinya pas, tidak kurang. Jadi kalau seandainya seseorang itu lahir pada tanggal 10 Muharram tahun 1430 Hijriah, ya, jam 12 siang 10 Muharram tahun 1435 Hijriah, jam 12 siang, maka 15 tahun berikutnya berarti pada tanggal 10 Muharram tahun 1450, ya, karena 35 ditambah 15 berarti 50. Tahun 1450 Hijriah jam 12 siang, maka anak itu dianggap baligh dengan umur. Ya, begitu. Kalau belum jam 12 siang belum dianggap baligh, ya. Maka untuk itu setiap kali kita punya anak atau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, ya, atau cucu, maka kita hendaknya mencatat
kapan anak itu mulai sempurna dilahirkan, lepasnya janin tersebut dari rahim ibunya secara sempurna, ya, kepala, badan, kemudian kaki. Pas seperti itu, lihat jam berapa, tanggal hijriahnya tanggal berapa, bulan apa, ya, kemudian tahun berapa. Nanti 15 tahun berikutnya dalam hitungan hijriah secara pasti itu, maka anak tersebut sudah dianggap balik dengan umur. Ya, itulah tanda yang pertama, ya, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan dalam hitungan hijriah. Tanda orang tersebut balik, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin. Ini bermimpi, ya. Al-ihtilam itu dari kalimat al-hulum. Al-hulum yaitu ketika orang tersebut dalam tidur. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat ihtilam bukan khusus orang tersebut keluar mani disebabkan karena mimpi, tapi orang tersebut keluar mani, ya, dengan cara bagaimana juga, ya. Orang itu sengaja atau orang itu tidak sengaja ataupun mimpi, ya, kemudian orang itu keluar mani, sedang anak itu umurnya 9 tahun. Anak tersebut umurnya 9 tahun minimal atau lebih, ya. Dan ini dijadikan sebagai tanda balik bukan khusus untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Ya, wanita dan laki-laki yang dia keluar mani sedang umurnya 9 tahun ke atas, 9 tahun sama dengan 9 tahun atau lebih, ya, maka orang tersebut dianggap balik. 9 tahun itu pas 9 tahun apa tidak? Tidak harus pas 9 tahun. Berkurang pun dari 9 tahun masih boleh, ya. Berkurang asalkan kekurangannya itu walaupun kurang, ya, 10 hari gitu, masih orang tersebut dianggap balik. Falau wasala ilal qasbah thumma ada ka'an yamsika dzakaru indal ihsasihi bi lam yablugh inda Ibnu Hajar wa khalafahu Ramli. Ya. Kalau seandainya orang itu mau keluar mani kemudian dia tahan sehingga tidak jadi keluar mani, kembali lagi ke dalam kantongnya, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan orang tersebut belum balik karena belum keluar. Kalau Imam Ramli mengatakan orang itu sudah balik. Jadi apabila seseorang laki-laki, ya, ataupun perempuan keluar mani baik dengan sengaja atau tidak sengaja, ya, dengan cara apapun juga, ya, masturbasi kalau perempuan ataupun onani kalau laki-laki, ataupun berkhayal ataupun mimpi, ya, sedang umurnya 9 tahun, maka orang itu sudah dianggap balik, gitu. Kemudian yang ketiga adalah al-haidhu fil untha litis isinin, khusus untuk perempuan apabila keluar darah haid. Haid secara bahasa artinya sailan, yaitu mengalir. Makna daripada haid adalah darah yang keluar dari rahim yang paling dalam, ya, dalam kondisi sehat pada waktu-waktu tertentu. Ya, darah yang normal, darah yang alami yang keluar dari rahim wanita yang paling dalam kondisi sehat dalam waktu-waktu tertentu. Justru wanita yang haid itu adalah wanita yang sehat, karena berarti orang tersebut subur dan perjalanan
sel telur atau ovum yang tiap-tiap bulan teratur dengan baik, maka wanita itu adalah wanita yang normal. Maka disebut damul jibillah, dam yang normal. Ya, apabila seorang wanita berumur 9 tahun ya, kemudian keluar darah haid, maka wanita tersebut dianggap balik. Dan dalam 9 tahun ini sama tadi, dalam hitungannya adalah qamariyah takribiyah. Fala yadurru nuqsan ma la yasa' haidan wa tuhran wa huwa maduna 16 yauman. Jadi kalau kurang 9 tahun dan kurangnya tersebut 16 hari ke bawah, jadi kurang 9 tahun kurang 15 hari gitu ya, maka tetap wanita itu dianggap sebagai wanita yang balik. Tapi kalau kurangnya lebih daripada 16 hari, ya umpamanya kurang 20 hari dari hitungan 9 tahun dalam hitungan hijriyah, maka belum dianggap balik. Kenapa? Ya, karena dia belum mencapai 9 tahun, masih kurang 20 hari. Ya, gitu. Dan darah yang keluar tersebut disebut sebagai darah penyakit, darah istihadah, karena itu darah yang keluar belum mencapai umur wanita tersebut haid dalam pendapat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menentukan 9 tahun ini dari penyelidikan, ya, berdasarkan penyelidikan yang Imam Syafi'i selidiki dari beberapa wanita-wanita pada zaman beliau, bahwa wanita itu bisa balik umur 9 tahun ya, secara hitungan qamariyah. Jadi apabila terjadi salah satu ya dari tanda-tanda balik tersebut, maka orang tersebut sudah dihukumi sebagai orang yang balik. Ya, umur 15 tahun ya dalam hitungan hijriah, atau keluar mani bagi laki-laki dan perempuan, atau keluar darah haid khusus wanita. Maka apabila terjadi salah satu dari hal tersebut, orang tersebut sudah dihukumi sebagai orang yang balik. Dan apabila orang itu berakal, ya, akalnya sehat, maka orang disebut sebagai aqilun balighun. Aqil balik. Aqil balik bermakna orang itu adalah mukallaf. Mukallaf, sudah terkena, ya, sudah terkena kewajiban syariat Islam. Dosa-dosanya sudah dihitung. Kalau dia meninggalkan salat jadi berdosa, ya. Maka untuk itu anak itu ketika belum berumur 7 tahun mestinya sudah diajari salat. Ya, dari 5 tahun sudah diajari bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat. Nanti umur 7 tahun anak itu diperintahkan untuk salat, diajari salat, sehingga ketika terjadi balik, ya, umur 9 tahun, maka anak itu atau lebih, ya, anak itu sudah bisa melaksanakan kewajiban dia sebagai orang yang mukallaf. Demikian juga puasa hendaknya dilatih sejak kecil. Ya, umur 5 tahun dilatih puasa walaupun tidak sempurna 1 hari. Ya, umur 6 tahun, umur 7 tahun hendaknya dilaksanakan untuk puasa, ya, secara lengkap sehari sebagaimana orang-orang dewasa. Sehingga apabila terjadi balik itu anak umur 9 tahun, dia sudah biasa menjalankan ibadah puasa. Itulah pentingnya latihan. Jadi sekali lagi, apabila terjadi salah satu dari ciri-ciri orang yang balik ini, ya, maka orang tersebut atau anak tersebut sudah dianggap balik. Ya, inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan tentang pasal tanda-tanda orang tersebut menjadi balik. InsyaAllah biidznillah, jika Allah izinkan besok insyaallah kita lanjutkan
mengenai syarat-syarat orang itu beristinja dengan menggunakan selain air atau batu atau tisu ya. Apakah setiap kali orang beristinja khusus hanya menggunakan tisu saja tanpa air boleh, menggunakan batu boleh, tanpa air boleh, tetapi harus memenuhi 8 syarat. Nah, 8 syarat itu nanti insya Allah akan kita terangkan, dan setelah itu nanti kita akan membahas mengenai rukun-rukun wudu, apa itu wudu, apa itu rukun-rukunnya, apa itu sunnah-sunnah wudu, apa itu hal yang dimakruhkan dalam wudu, dan apa itu yang membatalkan wudu, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini secara singkat saya terangkan supaya tidak panjang lebar, cukup seperti ini insya Allah sehingga ringan untuk bisa diikuti. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon apabila ada pertanyaan bisa nanti barangkali dikirim ya di Facebook ini secara tertulis atas nama Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri, di message secara Jabri. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan baca message tersebut dan kita akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah hamdi, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.